Previously on Yon Bros. Jadi kita mau membahas tentang keuangan kita lah. Finansial milenial. Millennial finansial. Ya, gitulah pokoknya. Millennials finansial. Oke, Mas. Makanya itu subscribe. Yon Bros. Waktu itu gua belum mau ngapain ya. Belum mau terbang gua kayak luar negeri. Dapat duit sabi juga. Enggak bercanda lagi. Oh iya. Alhamdulillah gue udah kerja, puji Tuhan. Syukur. Iya, kerjaan orang tua. Ini nih gua gacha dulu paling utama. 100% uang gaji gua buat gacha. Lu jangan ngomong begitu. Untuk sekarang ini ya, gua nabung tuh untuk pengen jalan-jalan luar Jalan-jalan negeri. keluar. Kita doakan aja. Kita doakan dia dapat pensiun. Itu bercanda. Ini Gua bingung aja. Kalau PS5 jadi primer itu bercanda gua. Iya. Tapi Tapi gua ada. tapi tetap ada keinginan PS5 tuh ada. Tapi itu ya udah lihat dulu aja nanti kan. Kita lihat Kita ke harus depannya lihat. gimana. Berarti sekunder masuknya? Ya, Atau tersier. tersier dia? Oh, tersier. Iya. Ya kebutuhan ngambang itulah di nomor 4 tuh buat gue lah, di bawah tersier aja. Iya. Jadi kita kalau beli PS5 itu kan lihat harga di Indo belum keluar. Iya, belum pasti. Iya, gamenya juga baru beberapa. Terus belum tahu kan kayak misalnya trial di yang punya orangnya gimana kan. Langsung gitu kan. Kalau beli PS5 juga butuh TV 4K gitu kan. Iya. Jadi pertimbangan lagi gitu kan. Jadi kalau seriusnya itu kan kontrak kerja gue tinggal setahun. Jadi alangkah baiknya gue mending menabung sebanyak-banyaknya tuh. Barangkali sialnya Iya. kalau misalnya ada Targetnya sebenarnya PS5. Nanti kalau misalnya nggak sampai PS5 mungkin PS3. PS3 nggak nyampe PS2. PS2, PS1 dah. kalau lu Le, Gatal udah, kepala gua. udah cukup. Kalau lu gimana Le? Lu udah nggak planning jangka Gue udah mau panjang? serius ini potong dah. Ini penting loh, ini penting. Ya, Oke. udah serius. Gue memberikan insight loh. Jadi kalau teman-teman sana nih, kita masih kontrak lah ya istilahnya. Iya. Ya. Itu Masih juga kontrak. gitu kan. Ah, Tinggal setahun nih. Karena kita nggak tahu nih bakal dapet cepet atau enggak kan gantinya kan. iya. Jadi alangkah baiknya menabung sebanyak-banyaknya. Jadi pas saat lu keluar dari kantor, ya, misalkan lu mau perpanjang atau enggak itu terserah lu kan. Kalau Iya. misalkan andai kata lu nggak mau kan jadi lu punya pegangan banyak kan gitu kan. Gitu. Terus kalau misalkan buat perencanaan jangka panjang kalau bisa tuh harus lihat dari gaji lu lagi. Kalau gaji lu cuma ya bisa dibilang UMR lah gitu kan. Contoh 3, dong UMR kan, UMR Jakarta gitu kan. Lu main Jakarta berapa sih? 42 sekarang. 42. 42 ya. Kalau UMR Jakarta gitu kan. Ya lu nggak mungkin beli rumah lah anjir. Ya sulit. Ya lu meninggal Sulit. beli rumah gitu kan. Bisa rumah, Bisa rumah paling Barbie. rumah keong. Yang Enggak, bisa. karena gini, rumah Pak, Barbie. yang Barbie yang juga apa bisa. namanya tuh? Bapak Anies bilang aja yang udah dapat bantuan aja cuma mesti minimal 7 juta ya. Iya, penghasilannya. Penghasilan minimal 7 juta kalau. Karena UMR itu dihitungannya untuk ya kebutuhan hidup lu di luar ya primer sekunder tapi di luar itu tersier ya diabaikan. Tapi rumah Iya. rumah nggak bisa lah anjir. Sulit lah ya. Boleh. Jadi kalau lihat gitu kalau lihat jangka panjang lihat juga dari gaji lu. Oke. Bayaran lu. Kalau lu Le, Kira-kira lu nabung buat apa, Le? Kalau gua Buat kawin lah. nabung, iya sih. Kawin apa nikah? Buat kawin pasti sih lah. Kawin apa nikah? Kawin. Kawin. iya. Kawin bisa kapan aja. Lah kan dia kan suka ini. Aduh, ikutan lah gua. Sorry banget ya. Ya bareng sama lu John, sama lu John yang episode kemarin. Episode kemarin. Kalau gua berhubung sedang ada guru-guru di sebelah kanan, gua diajarkan untuk berinvestasi. Investasilah selagi muda sebanyak-banyaknya agar hari tuamu lebih indah. Tapi nyangkut kan. Nyangkut kan lu? Ya, itu resiko dari investasi. Semuanya itu ada resikonya, yo. Makanya lu jangan pakai beride, Iya. kemakan omongan kan. Enggak, bukan gue yang beride. Bukan resiko, tapi jadi kita kondisinya gue juga belajar nih kan. Iya. Kondisinya guru kita ini bilang, Nah. masuk nih, ada Itu yang oke. baru yang gue mau bilang. Lanjutin ya. Bukan gua yang beride. Guru gua salah kaprah kayaknya dia. Bukan salah kaprah, emang sengaja Emang begitu aja maksudnya. ya, menjerumuskan anak muridnya ke dalam Ya. lubang. aja. Visi misi dia tuh, lu boleh kaya, Tapi tapi jangan nggak lebih dari gua. tapi jangan lebih dari Itu gua. dia. Itu kayaknya. Itu. Itu kayaknya. Bahaya di situnya itu. Itu kayaknya. Di situ bahayanya. Isinya bahaya banget anjing. Jadi dia udah masuk full, kita cuma dikasih setengah tuh. Boro-boro setengah yuk. Ditahan dulu kita sebulan 2 bulan nanti.
Ya pokoknya itulah. Itu nanti lika-likunya nanti di episode selanjutnya. Iya. Episode selanjutnya. Boleh jadi Barangkali pembicara lah ya. Iya, nanti episode selanjutnya. Kita undang dia ke sini. Kita ya. undang dia ke sini. Iya. Pokoknya gue Jangan panjang lu tadi untuk investasi. sedikit banyaknya harus gue sisihin lah buat investasi. Oke. Entah buat jangka panjangnya gue buat apa juga. Yang penting Lu belum ada. punya planning? Belum. Makanya join lah bersama perguruan kaleng-kaleng. Perguruan. Makanya kan gue mau beli PC-nya Gilbert. Oh itu dia. 3 juta satu set. Dapat monitor, dapat CPU. Monitor apa tadi? Monitornya AOC. 144 ya? Betul, 144 Hz. Keyboardnya? Keyboardnya Logitech. Logitech. Mouse-nya juga Logitech. Mahal ya. 3 juta. 3 juta, still deal. Still deal. Lu mau enggak 3 Temen juta? lu Udah baik. gua kasih 3 juta. Mau enggak? Satu set. Iya, mau enggak? Deal. Tapi cuman printannya doang. Mungkin sih satu set nih, gue editin bagus. Nih, lu pajang lo tuh. Poster dong jadi Ya enggak apa-apa, Le. Kamu juga 3 juta, Le. Still Apa deh, usaha, no juga usaha, le, Yang usaha. penting Le. gini, Le. Yang penting lu punya impian nanti kan anjing nih, komputer nih. Jadi gue beli meja komputer gue tempelin aja tuh ya. Itu jangka panjang atau jangka pendek Le ngomong Le? Itu jangka pendek. Jangka pendek lah ya. Jangka panjang juga bisa yuk. Jangka panjang ya. Karena kertas itu kan lama hilangnya. Susah daur ulang ya. Susah daur ulang. Iya, Berapa iya, tahun kertas itu daur ulang. Oke, lanjut Le. Tadi Kalau gue masih gue ya. Tadi justru udah aja. Udah, Oh, justru justru udah. jalan-jalan ya. Iya. Justru jalan-jalan. Tapi kita juga ada perencanaan jalan-jalan lah ya. Iya kan kita itu bersama-sama. Iya. Jalan bersama-sama. Dan itu juga kan menabung kita kan. Tapi ya bisa jalan-jalan kita. Tapi jadi nggak sih ya? Jadi dong, jangan sampai enggak dong. Tapi mungkin kalau lokasi dirubah, Bisa itu bisa jadi. Tapi maksudnya menabungnya tetap kita lakuin. Ke Rusia kali ya. Jadi tetap ada. Setuju gue. Tapi ini Pak, apa? Permasalahannya kita lagi corona begini gimana? Diterima nggak sih kita di sana? Diterima. Itu ada yang lagi ke Jepang kok kemarin. Udah terima ya? Ada tim podcast dari Otaku Box ya. Podcast favorit gua. Mihoyo Box atau Diluc Box. Lu gaming banget lo anaknya lo. Dia ganti begitu namanya. Otaku Box jadi Mihoyo Box sekarang namanya. Oke. Dia lagi di Jepang, main Oke. banyak di Twitter. Tapi masuk aja kok. Tapi mungkin tahun depan udah bisa. Aman lah ya. Tahun ini bisa, dia harusnya. lagi Jepang. Bisa berarti tahun depan berarti aman lah. Semoga Indonesia bisa terbebas dari Covid ya. Dan seluruh dunia lah hilang dari betul. Covid itu hilang dari ini. Oke. Spasiba. Spasiba. Tahu kan lo? Ini tahu dong. Privyet. Niet. Nyet. Kalau lu Suka. Udah dia aja. apa dia? Tadi udah. Udah gue. Ngapain? Ngapain? Nggak tahu. Lu ngapain? Kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja. Next topic. Jadi tadi gue ini nih kan agak sedikit pembaca gitu kan, sebuah literatur atau bisa alias berita, Bilangnya artikel anjir. alias artikel. Iya. Segala literatur. Nanti marah orang-orang yang baca literatur. Nanti marah orang yang bikin jurnal. Lu Sorry, dari mana? Jangan Artikel berita. lu bilang artikel. Artikel sorry dah. Artikel. Artikel koran kontan anjir. Hah? Jadi ada beberapa permasalahan gitu yang dihadapi kaum milenial dalam masalah keuangan lah ya. Oke. Yang pertama nih ada minim pengetahuan finansial gitu kan. Oke. Belum melek investasi, belum melek perencanaan gitu kan. Contohnya. Terus ada kedua memiliki banyak hutang gitu kan. Memiliki banyak hutang juga bahaya anjir. Coba raya. Wah, bukan gua sebenarnya. Enggak, gue cuma Lah, bukan lu. Bukan lu. Emang lu berasa? Lu ngerasa? Enggak, gua enggak berasa. Ya Soalnya gua udah. ditepok soalnya sebelah gua ditepok. Oh. Gitu. Enggak, gue nepok Ada nyamuknya ya? Oh, nepok Iya. doang. Oke. Apa-apa, gue memberikan inilah apa namanya. Oke, terus Oke. Ketiga, tekanan gaya hidup aja. Oh. banyak gaya jatuhnya. Iya. Ini kayaknya yang 3 sih banyak sih. Keempat, adanya inflasi gitu kan. Inflasi. Inflasi jelas tadi kita minum susu. Itu ya sebagai Susu. contohnya. Iya. Sabar. pelan-pelan dulu. Susu favorit kita. Nasional. Seceng dia 3.000. Susu murni nasional harganya dulu 1.000. Sekarang Kita SD sekarang sudah 3.000 rupiah. nih yang terakhir nih konsumtif terhadap experience gitu kan. Nih, kita mulai dari yang pertama dulu lah, minim pengetahuan finansial gitu. Dari siapa ya? Salah satu aja lah, kan ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Dari dulu aja Le, minim pengetahuan finansial menurut lu gimana Le? Ya udah langsung menurut lu. Seorang satu. Minim pengetahuan finansial ya itu. Dia cuman menurut gue ya. Menurut lu aja. Ya dia belum tahu cara mengelola uang dengan baik. Cuma terima gaji Cuma doang. terima, dia Terus mau beli ini, mau beli itu, belum beli itu, Beli habis semua. sedih, menyesal. Tiba-tiba apa maksudnya
Tapi ada juga orang yang nggak nyesel, emang ya udah emang gue hidupnya begitu aja. Ada juga sih kayak gitu sebenarnya. ada. Tapi kan Ada sih, cuman pasti ada misalnya juga, John. kita tidak boleh menyepelekan perencanaan finansial. Betul. Harus lah, Harus. Plan Karena finansial tuh harus. jatuh miskin itu udah bisa ditebak kapan aja. Betul. Setuju Yang bisa nggak, Wawan? ditebak tuh jatuh apa tuh? Yang bisa ditebak. Enggak, jatuh miskin itu bisa ditebak, Pak. Jatuh miskin itu bisa ditebak ketika pada saat muda Anda bermalas-malasan. Itu sudah pasti Anda jatuh miskin. Betul. Bukan seperti itu, teman-teman? Betul. Udah Amin. effort saya tinggi dalam bekerja anjir. Amin. Amin aja. Amin. Kenapa lo aminin? Udah amin gue kaya gitu kan. Amin kita Betul, kaya. amin. Amin kita nggak jatuh miskin lah. Amin. Amin. Jadi menurut lu gitu aja, Le. Ada ini lagi gak? Enggak sih. Cukup. Oke, kedua, memiliki banyak hutang. Kode lu gimana aja? Kenapa harus gue ada yang sini? Iya, kenapa kan gue random pick aja. Random. Orang pick. Jadi pada dasarnya hutang itu adalah musuh. Musuh. Menurut gue ya, menurut gue nih. Ah, Soalnya itu apa ya? Kalau soalnya kalau itu lu dimusuhin temen ya? enggak dong. Oh enggak. Pokoknya kalau lu ngutang tapi bisa bayar nggak masalah. Hmm. Yang jadi masalah adalah lu ngutang gak bisa bayar. banyak kali sekarang ngutang tapi nggak bisa bayar. Apalagi banyak banget orang pasti Kalau kan kabur. Nah, itu yang jadi masalah. ini loh, banyak banget pinjol gitu kan. Ya. Pinjol, peleter, Itu memudahkan gitu. Memudahkan. Cuma Tapi- banyak orang tidak bertanggung jawab. Betul. Salah gunain. Perkara hutang gitu. Jadi kalau menurut gue sih Terkait kalau gaya hidup gitu ya. nah itu yang lebih parahnya. Gitu banyak anak-anak milenial sekarang ngutang hanya untuk gaya hidup. Cuma untuk Memenuhi nongkrong di keinginan sini, pribadi ya. nongkrong itu di nyambung berarti ya sini. ke tekanan gaya hidup lah ya. Gitu. Jadi kalau Hutang nih, gua hutang. pribadi sih kalau lu bisa kalau lu pengen sesuatu, kalau ini bukan untuk yang di luar gaya hidup ya. Kalau untuk pengen sesuatu ada baiknya lu nabung gitu. Nabung ya namanya nabung kan Gak instan. nggak instan, semua pasti Iya. pelan-pelan. Cuma menurut gua tuh puasnya di situ. Iya. Dapatnya Itu jadi lebih ini. menghargai barang yang kita beli ya, Benar. atau kita pakai, Benar, atau benar, kita benar. experience yang kita dapat. Dan ya udah bergayalah dengan yang lu punya gitu. Jangan hutang. Sesuai dengan yang sebisa lu gitu. Bisa ya kalau kita ngomongin finansial dasarnya ya bergayalah sesuai uang lu. Uang lu cuma misalnya anggaplah cuma ada uang 500.000, ya udah lu bergaya segitu aja, nggak usah juga jadi yang Gajah 2 juta. dari 2 juta dan lu harus jadinya nyusahin orang gitu kan. Iya. Kalau lu ngutang nggak bisa bayar kan kasihan orang yang dipinjemin. Betul. Jadinya nanti nagih-nagih atau Soalnya galakan gimana? yang ditagih gitu kan. bisa jadi juga jadi galakan yang ditagih. Jadi sekarang nggak tahu ya. Atau Mungkin pura-pura lupa. karena gue nggak tahu sih kasus-kasus gara-gara corona ini banyak banget gitu yang adalah di medsos itu kan perkara duit, terus Iya, perkara iya. utang kan kejar-kejar wah itulah Kacau ya. kacau. Banyak banget permasalahan karena utang. Kalau mau ngutang tuh yang ibaratnya ya lu bisa balikin gitu. Oke. Pokoknya jangan. Dan yang itu urgent juga menurut pilihan gua. terakhir lah, maksudnya pilihan Iya. terakhir gitu. Udah urgent dan terdesak lah. Kalau bisa ngutang buat kebutuhan primer gitu kan. Betul. Ya jangan sampai, maksud gua ya sepait-paitnya buat kebutuhan primer. Udah pilihan terakhir lah kalau menurut gue sih gitu. Harus primer gitu kan. Kalau lu yuk menurut lu? Oh, gue selanjutnya tekanan gaya hidup aja. Ya sebenarnya agak nyambung sih ke tempatan tadi. Nyambung. Kalau lu tekanan gaya hidup maksudnya gimana tuh, Yo? Nyontek dulu. Enggak, gue memastikan bener tuh. Iya. Kan ada 2 lagi nih tuh. 3 Yo, lagi. ini enggak fokus. Ntar yang terakhir kita bahas bareng-bareng. Soalnya ini Sharing. ada agak pro kontra yang terakhir ini. Kayaknya kurang fokus dia. Sorry banget deh. Tadi gue sorry banget dah pokoknya. Oke. Oke, serius. Tadi gue kalau tekanan gaya hidup nyambung dari utang gitu kan. Utang itu tekanan gaya hidup itu utang itu bisa berpengaruh ke tekanan gaya hidup. Apa kebalik ya gue ya? Anjing sumpah gue kurang. Tekanan sorry gaya banget. hidup bisa menyebabkan berhutang. Iya itu maksud gue, sorry banget. Oke. Saya jadi masalah itu adalah tekanan gaya hidupnya dibikin-bikin sendiri. Ya tekanannya dibikin sendiri. Biar bisa dipinjemin utang. Iya, ya intinya nanti dibikin-bikin sendiri jadi ngutang gitu Jadi loh. kalau gampangnya tekanan gaya hidup gini aja gampang gak sih? Carilah circle pertemanan yang sesuai dengan kantong Anda. Yang nongkrong di warung. Ya kalau circle lu main mobil lu gak bisa beli mobil ya jangan main sama mereka anjir gitu kan. Ya kalau main ya udah tapi lu jangan main mobil, main yang lain. Cukup gitu kan. berteman aja. Cukup tapi berteman kalau aja. jadi temen tongkrong apa ya kurang-kurangin dah. Kalau temen nongkrong gitu-gitu tapi Nggak lu masalah juga sih menurut gua kalau sebenarnya gaya circle itu kan arahnya tuh sama. Itu circle-nya bermain CS:GO gitu kan. Main Iya. semua. Hmm. Gitu kan. Gua kagak terpengaruh. main, anjir. Terpengaruh. Iya. Lu Makanya saatnya nggak nanti ada- bulan nggak ada di depan. circle kita. Iya.
Saatnya bulan depan nanti lu. Satu bulan depan lu. Jadi gitu. Nah, kalau ini contohnya gitu misalkan circle lu ya lu misalkan di circle lu anak biasa-biasa aja di circle orang kaya gitu kan. Temen lu tiap minggu main ke bar gitu kan. Bar gitu. Contoh gitu kan. Nongkrongnya Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Maksudnya bar tuh tawuran maksudnya. Main ke bar. Bang. Maksudnya tawuran. Gitu. Terus Oke. Ya udah lu jangan kalau emang gak punya duit ya gak usah ikut. Iya benar. Kalau punya duit ikut aja gak masalah. balik lagi ke diri sendiri. Sebenarnya itu diri sendiri sih gak bisa nyalain. ngerem atau enggaknya tuh. Iya, gak bisa Benar nyalain kan orang. Joshua berarti ya. Jadi sebenarnya tekanan hidup itu sebenarnya kadang-kadang kita yang bikin. Iya. Dipaksain Ya, gitu ya, jatuhnya maksa gitu. Ya kalau emang gak bisa ya udah gak usah ngapain. Lebih baik gitu. kalau bilang nggak ada uang ya nggak ada uang. Iya, kalau lagi gak ada uang ya udah. Tapi jangan brengsek juga bilang ada uang nggak ada uang. Episode kemarin tuh. Oke. Nah itu kalau dulu sih itu aja. Yang penting lu bagaimana lu bisa menahan gaya hidup lu lah. Ya hidup lah. Itu baik di sini kalau bisa nyalain circle Menahan tuh ego. tergantung lu. Kalau bisa pokoknya gajinya naik, lifestyle-nya tetap begitu-begitu Tetap aja. sama. Ah, itu itu penting Itu tuh. yang susah. Gitu. Sebenarnya gini Pak. Jangan dinaikin lifestyle itu repot. Enggak, sebenarnya nggak ada yang salah kalau lifestyle hidup lu tuh naik. Asalkan masih sesuai proporsi Ya, dari itu. benar. Iya. Kan nggak ada salahnya dong. Masa nanti lu umur 25 lifestyle lu begini hancur-hancuran lah. Makan nggak makan lah kita hitungannya. Kayak gitu ya. Masa sampai 40 juga udah duit lu banyak makan nggak makan juga. Lifestyle lu tetap. Masa nyarinya Indomie juga. Iya maksud gue itu. Kalau gue masih seperti itu. Maksudnya kita Indonesia, tanah airku. Indomie, seleraku. kita naikin lah gitu. Ya maksud tetap. biasa makan itu akhirnya bisa bulan sekali juga gak masalah. Iya. Ya udah selanjutnya nih, adanya inflasi ber. Ini mah gampang lah ya, inflasi udah jelas inflasi. lah Ini ya. soalnya nggak bisa kita kontrol maksudnya. Iya, inflasi Inflasi ini sebenarnya bisa sebenarnya kita nggak bisa kontrol tapi kita bisa atasi, Pak. Iya. Kita atasi dengan cara berinvestasi. betul sih, gue setuju ini. Dengan cara berinvestasi minimal kalau kita berinvestasi melalui misalkan kayak deposito atau apa segala macam, ya minimal kita bisa apa namanya nilai uang kita tidak turun lah, tidak jatuh ya. Iya nggak sih? Tetaplah normal stabil. Stabil lah. Minimal gitu. Kok ini ada suara Tergantung telepon? Ada suara orang. Yusuf, tolong. Kijang satu. Sorry banget ada Sorry ini. banget, teman-teman. Yusuf tolong banget Yusuf. Ya, Mas Sigit tolong. Tolong banget Yusuf. Oke lanjut yang terakhir ya. Iya. Sorry banget Yusuf nih ya. Tamu kita emang brengsek gitu kan. Brengsek. Terus Dan terakhir nih, konsumtif terhadap experience. Experience ini bisa dijelasin kalau lu traveling. oh soal kayak konser. Kalau Atau gua lo mencoba sesuatu ya yang baru. pokoknya experience ya. Kalau gua sih kalau bisa dibilang permasalahan ya bisa jadi, tapi menurut gue tuh ya namanya experience kan sekali seumur hidup gitu kan. Menurut gue harus lu lakuin lah. Gue kalau jadi orang-orang punya duit juga pasti akan traveling di mana-mana gitu kan. Oke. Karena experience tuh sulit banget gitu kan. Iya sih. Butuh waktu dan uang Kalau aja. kondisinya kayak traveling terus konser, apalagi lo misalnya suka musisi tertentu, itu menurut gue sih worth it aja sih kalau menurut gue. Kalau menurut lo. Apalagi traveling sih, kayak traveling tuh Traveling apalagi harus worth it lah. banget anjir menurut gue. Walaupun cuma kayak seumur hidup sekali, kayak misalnya gue pernah lo kesini, terus lo bisa cerita nih di mana, itu menurut gue lebih priceless sih. Jadi kalau misalnya nggak dilakukan tuh menurut gue Sayang banget. sayang gitu. Karena kalau Nggak udah ada tua ceritanya. capek. Iya, apalagi di umur-umur sekarang gini kan, kita kan masih bisa nabung, masih bisa ini gitu. Kalau udah tua, udah punya keluarga, capek, tenaga nggak Gak banyak. bisa bebas juga. Kan? Iya nggak bebas. Ibaratnya Tio ntar punya anak. Kan nggak Jadi bisa sebenarnya tuh bebas. kalau experience itu yang dibeli tuh momen-momennya kan. Iya, Jadi jangan sampai kita ada beberapa momen yang Soalnya hilang masih dari- lajang gitu kan. Istilahnya lah ya. Mumpung punya anak, pesta bujang. pesta bujang. Kalau punya anak nih, ntar gue titipin ke Pile dulu. Kamu Kenapa? sama Om Pile dulu gitu kan. Tenang. Per jam. Tapi ada- kenapa lo nggak titipin ke Jojon? Hah? Karena Om ntar Pile makan aja. Indomie ya? Makan Indomie Ntar kasih Indomie. Gue bikin usus buntu. Dikasih Indomie mulu. Karena Jojon udah bertekad ya umur 40 tetap makan Indomie terus.
Indomie gak mau sponsorin dia anjir. Indomie, ayo dong. Ayo dong Indomie dong. Dari umur 1 sampai 25 loh. Indomie loh. Indomie. Indomie apa aja semua udah cobain ya. Udah cobain. Rencananya juga nanti malam ini setelah pulang dari sini akan makan Indomie. Oh kan. Indomie come on like Indomie. Sambil main Genshin, main CSGO, makan Indomie. Indomie lah ya. Sambil curhat Indomie. Curhat, ini dia raja curhat. Ada. Oke, tadi konsumtif, balik lagi konsumtif. Anjing kita intermezzo mulu. Ntar kita edit aja. Iya dah. Experience. Experience iya sih, kalau gue setuju lah yang pengen bilang Tio. Memang experience itu sebenarnya apa namanya ya, worth it nggak worth it gitu Pak. Jadi lebih baik kalau misalkan kita pengen melakukan experience, pilih 1-2 experience yang benar-benar kita suka dan kita inginkan. Mungkin Dan dipilah. bisa kita kenang. Dipilah. Tidak harus dihilangkan tapi dipilah. Karena kalau misalkan masalah experience, kita bisa ikutin semuanya Pak. Banyak banget event-event atau misalkan kita kemana. Betul. Nah lebih baik karena kita kondisi waktu, finansial segala macam kita nggak ada, lebih baik dipilah. Jangan sampai kita pakai experience semua, jadinya yang lain juga kelewat. Gitu. Lu buat jadi inilah, lu buat timeline yang bagus gitu. Iya kan. betul, timelinenya, waktunya yang bagus, finansialnya oke, baru kita bisa experience. Jadi kalau ingin konsumtif new experience lu harus belajar pahami dulu bagaimana cara mengelola keuangan. Balik lagi poin pertama tuh. Pengelolaan keuangan lu udah baik gitu kan. Lu tidak punya hutang, gaya hidup lu kecil gitu kan. Inflasi tidak bisa kita sangkal. Umur segini kalau bisa lu jangan ada utang lah. Betul. Ntar kebiasaan ya. Takutnya Iya. ke bawah. Sebenarnya Sampai hari kalau tuir. gue kadang-kadang ada preferensi juga kalau masalah utang. Kalau kadang-kadang kita boleh juga berutang gitu. Asalkan karena utang ini kadang-kadang pedang bermata dua gitu. Kalau utangnya kita untuk produktif, itu nggak masalah kalau menurut gua. Contoh misalnya lu beli laptop, ngutang kredit 12 bulan. Tapi buat apa Bulan. laptopnya gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan untuk desain grafis atau untuk menunjang pekerjaan lu itu nggak masalah. Bisa, ya. Itu malah utang yang produktif. Malah lebih baik lu ngutang daripada lu nggak ngutang, malah nabung-nabung malah lu nggak produktif gitu. Nggak kebeli-beli ujungnya. Nah, gitu jadi nggak kebeli-beli Cuma atau memang misalkan nunggu lama. Milenial sekarang banyaknya nggak gitu masalahnya. Nah, itu yang utang-utang yang tidak produktif itu yang kita harus Tapi kurangin. milenial sekarang menurut gua banyak pakai pay later deh. Iya sih. Ya sekarang semua dimudahin. Iya. Kayak pinjol gitu kan ya udah. Nih lu Zaman online ya. cepet banget itu. Yang penting KTP. Semenit 2 menit selesai tuh. Gue juga Langsung pakai sih. Di ATM lu udah duit ya. Soalnya gue juga pakai anjir. Kan bayar tracknya maksimal tanggal 20 kan. Iya. Gue belum gajian tuh. Udah salah dari awal. Jadi gue bayar pay later tanggal 20, tanggal 25 gue bayar langsung. Jadi gitu tuh utang yang baik kayak gitu tuh. Nah, iya jadi utang yang sudah terencana, maksudnya utang yang sudah lo keker-keker nih lu bisa bayar di segini, atau utang produktif memang utang yang dipakai untuk produktivitas lu. Iya. Tanggalnya agak beda ya salah. Ntar gue perbaikin. Yang bahaya itu utang untuk judi, Timto kamu ya. Timto ya. Timto lah. Jubrai. Raja Gacha Medan. gitu kan. Tapi kalau utang buat gacha nggak apa-apa lah ya. Apalagi kok dapat diluk aja. Berarti kalau utang buat beli PC nggak apa-apa juga dong. Ya nggak apa-apa. Itu buat produktif. Produktif. Gue Produktif. setuju gue sama lu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Asik. Cuman kebetulan gue lagi nggak terima loh. Kan lu kan tinggal ke tokonya aja. Beda toko kan beda. Ada yang terima kredit, ada yang terima, ada yang enggak. Ini Gilbert komputer loh aja. Gila komputer. Gilbert Rakitan. Lagi udah kita. Udah lah, nggak ada lagi lah. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Cuma Kira-kira Mungkin saran kali, saran. Oh ya saran, sorry. Poin keempat Saran saran. kali. Saran. yang pasti kalau gue tadi jangan berutang. Jangan berutang. Itu udah pasti. Tio, sarannya. Saran. Investasi lah sedikit apapun Pilih tuh investasi. dari penghasilan kamu. Kalau gue penting belajar investasi. belajar investasi, belajar mengelola keuangan lah. Belajar jangan berutang. Dan Oke. jangan lupa gacha. Iya. Nggak ada gua. Nggak ada. Yang Jangan terbaik lupa sudah ada semua. Beli di sini. rokok. Beli rokok untuk mengurangi berat badan. Ya itu saran kita gitu aja. Saran kita itu. Gacha lah sampai Anda mendapatkan diluk atau caking ya. Oke. Tunggu saja episode kita selanjutnya masalah investasi. Setelah episode ini kita bahas tentang investasi. Iya. Bakal lebih dalam. Episode dalam nama lautan. episode ini kali ya, gacha mempengaruhi keuangan anjing. Gacha ih cakep. Tapi kita bikinnya gacha Genshin jadinya. Gacha Genshin. Orang bisa apa nih gacha Genshin? Ada diluk. Ya minimal clickbait lah. Lumayan satu viewers. Iya kan, walaupun ditonton cuma 2 detik kan apaan gak jelas. Yaudah. Di judulnya gacha Judul Genshin, nanti gue masukin tag Gambar gitu, diluk, Genshin. caking, razor masukin aja. Oke, siap, oke. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya. Subscribe.